Nah, pada saat kita outing dengan karyawan, di forum itu pun dan Ender, Bapak tiba-tiba menyatakan bahwa mulai saat ini ke depannya saya akan tanda kutip pensiun total dari KCB Tours. Jadi mulai momen ini ke depannya silahkan Simon dan Barbara yang akan ada di sini. Mulai mengenal Pak Al, tahu namanya itu semenjak ada tsunami di Aceh itu tahun 2004 kalau tidak salah. Walaupun Pak Al itu sudah menjadi anggota Rotary sudah lama, tapi belum pernah dengar namanya karena memang bidang yang berbeda. Beliaunya bidang pariwisata, yang bidang kesehatan, jadi kan belum pernah bersinggungan. Jadi mulai sejak tsunami itu baru dengar namanya, belum kenal juga. Nah, kemudian kenal lebih jauh, mulai kenal itu semenjak Pak Al itu mau mencalonkan diri menjadi District Governor. Jadi saya diundang oleh teman-teman Rotarian tahun 89 untuk membentuk Rotary Club Balikuta. Dan saya langsung diminta menjadi presiden klub. Nah, itulah mulainya saya mengikuti organisasi Rotary ini. Jadi 31 tahun yang lalu. Dan Rotary itu adalah menjadi bagian dari hidup, ya kan? Jadi bagian hidup itu artinya makin banyak kita involvekan diri di Rotary, makin tertanam kita di sana. Prinsip yang ada di Rotary bahwa if you success as a leader in Rotary, you will be success in other. Gitu. Nah, jadi kalau sukses Anda di Rotary sebagai leader pasti sukses di tempat lain. Nah, PDG Ali adalah contoh. Ya, beliau sukses memang di Rotary dan di tempat lain pun pasti lebih sukses. Karena Rotary itu memberikan banyak opportunities. Jadi opportunities buat kita sendiri untuk berkembang di dalam leadership skill, di dalam communication, dengan mencari pertemanan, networking dan sebagainya. Dan juga kita merasa lebih berguna. Apa sebab kita merasa lebih berguna? Karena Rotary memberi kesempatan kita melakukan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat sekitar, yang lebih banyak. Nah, kita merasa berguna digunakan oleh masyarakat sekitar. Itulah sebabnya saya dari permulaan sampai sekarang masih di kepemimpinan Rotary malah. Nah, beliau itu sosok orang yang tidak mengenal lelah, banyak inisiatif, dan apa yang beliau rencanakan itu diusahakan sampai berhasil, dan apa yang dikerjakan itu sudah berencana. Walaupun beliau gagal, beliau tidak putus asa, terus berjuang. Contohnya waktu mau menjadi District Governor itu kalau tidak salah 2 kali gagal. Yang pertama waktu bersama-sama dengan pas District Governor klik. Nah, kemudian yang kedua gagal lagi karena bersama-sama dengan PDG Thomas. Nah, yang ketiga baru beliau berhasil. Tapi walaupun gagal beliau tidak ada rasa malu, tidak ada pernah rasa untuk berhenti berjuang. Beliau itu kalau sudah mempunyai rencananya itu sudah matang dan akan diusahakan sampai berhasil. Dan memang demikian sosok Pak Al, ini kelebihannya yang lihat. Dan saat ini beliau memegang posisi yang sangat strategis di distrik kita, yang disebut sebagai District Rotary Foundation Chair. Jadi posisi ini sekali lagi disebut sangat strategis karena yang menjadi jantungnya suatu distrik. Ya, beliau yang mengelola giving kita dan beliau yang merealisasi menjadi project-project di distrik kita.
Sebab saya pernah menjadi district governor untuk seluruh Indonesia pada tahun 2010-2011. Dan setelah itu selalu di tingkat leadership. Nah, terutama 5 tahun terakhir di Rotary Foundation. Jadi dengan berada di Rotary Foundation, kita kan bekerja sama dengan semua klub-klub yang ada dalam proyek-proyek. Jadi ada proyek-proyek yang besar dan kecil yang saya harus involve untuk mengecek dan menyetujui. Nah, beberapa hal yang saya lihat besar sekali. Pertama adalah blood bank yang ada di Rotary di Rumah Sakit Sanglah. Kemudian Women's Clinic yang sudah 20-an tahun berjalan dari Rotary Club Bali Taman. Kemudian operasi bibir sumbing dan katarak dan sebagainya oleh Rotary Club Bali Nusa Dua yang ribuan jumlahnya. Kemudian saya sendiri sudah sampai pergi ke Nias, Pulau Nias, membuat sekolah SD, membuat klinik di sana. Itu involvement saya bersama dengan klub-klub di Jakarta. Nah, kemudian juga membuat sekolah SD, SMP di Pulau Sumba. Nah, itu menyebabkan kita merasa, wah, kalau lihat kembali ke belakang kok kayaknya banyak juga yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi puas juga di sana. Kepuasan ini yang kita cari. Kalau di Rotary, saya lihat beliau pertama dalam percakapan keseharian selalu bicara tentang Rotary. Ya. Nah, yang lebih hebat, beliau selalu district oriented. Jadi bukan club oriented, bukan area oriented, tapi district oriented atau RI oriented. Jadi skopnya lebih luas. Nah, ini yang mungkin penting untuk kita, butuh para leader yang mempunyai skopnya besar, RI scope atau minimal district scope. Jadi sehingga melihat grow-nya district atau sustainable-nya district, nah beliau yang paham untuk itu. Ya, seperti saya bilang tadi, sebetulnya kita tidak membantu orang, tetapi kita membantu diri kita sendiri. Jadi dengan organizing klub-klub dan organizing fellow Rotarians yang lain, bersama-sama kita lakukan sesuatu, kita sendiri akan berkomunikasi dengan penerima, dengan beneficiary. Nah, syarat pada saat kita komunikasi, mereka kan pasti semua berterima kasih. Dan rasa terima kasih itu akan kembali ke kita. Jadi kebahagiaan mereka menjadi kebahagiaan. Nah, ini contoh. Teman-teman kita dari Jepang, dari Korea, yang datang ke Bali jauh-jauh selama weekend untuk melihat proyek-proyek mereka. Ini apa? Karena dia ingin merasakan kebahagiaan itu. Kembali dari beneficiary itu. Dia ingin melihat proyeknya berhasil dan digunakan oleh mereka itu. Gitu. Jadi ini secara manusia menjadi merasa lebih berguna. Kalau seperti di Rotary, ada disaster something, pasti beliau yang awalnya mulai dengan, ayo kita kumpul duit, nama dia, pluk, sekian, supaya menariknya orang lain ikut. Nah, itu pun dia ketemu orang tukang sapu di samping jalannya, kalau dia perlu lihat, dia lagi niatnya gimana, dia memberikan apa-apa, atau dia ajak obrolnya. Kadang-kadang orang yang tidak punya, dia tidak perlu selalunya duitnya, dia perlu dihargain. Nah, menghargain orang bagaimana bisa? Adalah just be yourself and talk to the person on the same level. Itu yang pentingnya. Berarti kalau saya lihat Al sebagai suami saya itu benar-benar orangnya dengan segala macam orangnya, apakah itu Bapak Presiden, maaf aja, atau kayak kemarin Menteri, atau tukang sapu di jalannya, atau tukang kebun kita, atau dimanapun siapa, dia bisa obrolnya. Dan itu saya salut itu dia. Kisah menarik selama mengenal Pak Al. Ada satu cerita yang tidak banyak orang tahu, tapi saya tahu itu. Jadi tadi saya katakan beliau sebagai seorang humanis. Dan satu hal lagi, saya juga mengatakan beliau ingin melihat orang lain itu sukses. Ada satu anak dari Singaraja, beliau mengatakan bahwa saya ada seorang anak yang tidak mampu, lalu saya menulis buku, saya ingin menerbitkan buku ini naskah saya, kalau Pak Al Purwa berminat,
menerbitkan buku ini, saya sangat terima kasih sekali. Jadi Pak Al langsung menghubungi saya, Arifin panggil anak itu, sampaikan bahwa saya ingin menerbitkan buku dia karena bukunya sangat inspiratif. Itu adalah salah satu contoh perhatian Pak Al, tidak hanya kepada orang yang dikenal, bahkan orang yang tidak dikenal yang ingin maju, beliau support. Selama kita memberikan ide dari Tuhan dan kita masih nafkasnya cukup, ya toh kita nggak bisa makan lebih dari 1 piring sehari, of 3 piring dah. Kalau kita mati, kita datangnya telanjang, kita mati juga telanjang. Ya toh? Boleh bilang kayak kamu duduk gini ada barang sekali gitu-gitu, we are not attached to anything we own. We are attached to our children, our grandchildren, itu aja.